Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mazhab-mazhab dalam kriminologi. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai sudut pandang, seperti sebab-sebabnya, pelaku kejahatan, korban, dan reaksi masyarakat maupun sistem hukum terhadap kejahatan itu sendiri. Yang pertama ada mazhab klasik. Tokoh utama Caesar Beccaria dan Jeremy Bentham. Muncul pada abad ke-18 sebagai reaksi terhadap sistem hukum yang kejam dan tidak rasional pada masa itu. Mazhab ini beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan memiliki kehendak bebas atau free will. Oleh karena itu, kejahatan dianggap sebagai pilihan sadar yang dilakukan setelah menimbang untung dan rugi. Tujuan hukum adalah mencegah kejahatan melalui ancaman hukuman yang tegas, cepat, dan setimpal. Konsep penting dari mazhab ini ialah kejahatan sama dengan hasil pilihan rasional. Hukuman harus memiliki efek jera. Semua orang dianggap bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Ciri khas mazhab ini adalah fokus pada individu dan tindakan, penekanan pada keadilan formal dan kepastian hukum. Hukuman tidak perlu kejam, tapi harus pasti dan adil. Yang kedua ada mazhab positivis. Tokoh utama dari mazhab ini ialah Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Rafael Garofalo. Berkembang pada abad ke-18, dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Berbeda dengan mazhab klasik, mazhab ini menolak gagasan kehendak bebas sebagai satu-satunya penyebab kejahatan. Sebaliknya, kejahatan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, atau sosial yang ada pada diri pelaku. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak perlu bisa sepenuhnya disalahkan secara moral, karena terdapat faktor penyebab eksternal maupun internal. Konsep penting dari mazhab ini ialah manusia dipengaruhi oleh faktor deterministik. Pendekatan ilmiah dan empiris sangat ditekankan. Fokus pada penyebab kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya. Ciri khas dari mazhab ini ialah pengaruh teori Darwin dan sains modern. Dikenalnya konsep penjahat lahiriah. Oleh Lombroso. Pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi pelaku. Yang ketiga ada mazhab sosiologis. Tokoh utama dari mazhab ini ialah Emile Durkheim, Robert Camerton, dan Edwin Sutherland. Latar belakang dari mazhab ini adalah berkembang pada awal abad ke-20 dengan fokus pada bagaimana struktur sosial berperan dalam memunculkan kejahatan. Pokok pikiran dari mazhab ini adalah kejahatan tidak hanya berasal dari individu, tapi juga merupakan produk dari lingkungan sosial dan budaya. Kejahatan bisa muncul karena ketidakseimbangan nilai-nilai, tekanan sosial, dan proses belajar dalam masyarakat. Konsep penting dari mazhab ini ialah kejahatan adalah hal normal dalam masyarakat sebagai bagian dari proses evolusi sosial. Kejahatan timbul karena anomi atau kekosongan norma saat individu tidak bisa mencapai tujuan sosial melalui cara yang sah. Kejahatan dipelajari melalui asosiasi diferensial, yaitu interaksi sosial dengan kelompok yang menyimpang. Ciri khas dari mazhab ini ialah fokus pada faktor eksternal dan lingkungan. Kejahatan bisa dipelajari seperti perilaku lainnya. Solusi kejahatan melalui reformasi sosial dan pendidikan. Yang keempat ada mazhab psikologis. Tokoh utama dari mazhab ini ialah Sigmund Freud atau pengaruh awal, Hans Eysenck, dan lainnya. Latar belakang dari mazhab ini ialah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu psikologi dan psikiatri. Pokok pikiran dari mazhab ini ialah
Kejahatan terjadi karena gangguan mental, trauma masa kecil, kepribadian menyimpang, atau ketidakseimbangan psikologis dalam individu. Individu yang memiliki kondisi psikologis tertentu lebih rentan melakukan tindak kejahatan. Konsep penting dari mazhab ini ialah kejahatan bisa merupakan ekspresi dari konflik dalam diri. Pelaku kejahatan sering menunjukkan gejala psikopatologi atau gangguan kepribadian. Ciri khas dari mazhab ini ialah pendekatan individual. Ditekankan pentingnya terapi, rehabilitasi, dan konseling. Penilaian dilakukan oleh ahli psikologi forensik. 5. Mazhab kritikal atau radikal. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Richard Queney dan William Campbell. Latar belakang dari mazhab ini ialah muncul sebagai kritik terhadap mazhab tradisional yang dianggap mengabaikan peran kekuasaan dan struktur ekonomi. Pokok pikiran dari mazhab ini ialah mazhab ini melihat kejahatan sebagai hasil dari ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat kapitalis. Hukum bukanlah sesuatu yang netral, melainkan alat kekuasaan yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan posisinya dan menindas kelas bawah. Konsep penting dari mazhab ini ialah hukum dibuat untuk melindungi kepentingan elit ekonomi. Banyak tindakan kejahatan struktural atau korupsi, eksploitasi buruh yang justru tidak diproses secara hukum. Kelas bawah lebih mudah dikriminalisasi oleh sistem. Ciri khas dari mazhab ini ialah kritik terhadap sistem hukum dan keadilan pidana, memandang kejahatan sebagai hasil dari konflik kelas. Solusi bukan hanya hukum, tapi perubahan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan perbedaan dari mazhab-mazhab yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Perbedaan antara mazhab-mazhab yang sudah saya sebutkan ialah berada pada fokusnya. Yang pertama ada mazhab klasik. Mazhab klasik menekankan bahwa kejahatan merupakan hasil dari tindakan individu yang rasional. Artinya, manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas atau free will dan mampu berpikir logis dalam mengambil keputusan. Pelaku kejahatan melakukan tindakannya dengan kesadaran penuh setelah mempertimbangkan untung dan rugi. Yang kedua, ada mazhab positivis. Mazhab ini berfokus pada individu, namun didekati secara ilmiah. Artinya, pelaku kejahatan dianalisis menggunakan metode empiris dan ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan statistik. Yang ketiga ada mazhab sosiologis. Mazhab ini memfokuskan kajiannya pada struktur sosial dan budaya, yaitu lingkungan tempat individu tinggal dan berinteraksi. Kejahatan dilihat sebagai produk dari kondisi sosial tertentu. Yang keempat, mazhab psikologis. Mazhab ini memusatkan perhatian pada psikologi individu, yakni kondisi mental, emosi, dan kepribadian pelaku kejahatan. Fokusnya adalah bagaimana faktor psikologis memengaruhi perilaku menyimpang. Yang kelima, mazhab kritikal. Fokus mazhab ini adalah pada struktur ekonomi dan politik dalam masyarakat. Kejahatan dipandang sebagai akibat dari sistem kapitalis yang menimbulkan ketimpangan dan penindasan kelas. Berikut yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.